Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk di video pembelajaran kita yang pertama, yaitu mengenai kalor. Ya. Nah, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian atau definisi dari kalor itu sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, kalor itu merupakan salah satu bentuk energi, ya, atau bahkan bentuk energi akhir dari seluruh perubahan energi yang ada di alam semesta ini. Jadi secara singkat, kalor itu dapat didefinisikan sebagai energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Atau definisi lainnya boleh kita berikan, kalor itu adalah ukuran banyaknya panas yang mengalir. Nah, jadi kalau kita bicara kalor, erat kaitannya dengan panas. Kalau kita bicara panas, erat kaitannya dengan suhu. Ya, oke. Jadi tolong diperhatikan yang di sini. Kalor yang diberikan pada setiap benda itu akan mengakibatkan dua. Yang pertama, kalor akibat perubahan suhu, dan yang kedua, kalor akibat perubahan wujud. Jadi di dalam aplikasinya, di dalam kenyataannya, setiap perubahan ini terjadi satu persatu, ya, tidak bersamaan. Kalau seandainya di dalam kenyataannya ada terjadi perubahan suhu ataupun perubahan wujud, itu nanti kita menggunakan kombinasi dari keduanya, ya. Jadi ketika suhunya berubah, ya, ketika suhunya berubah, di sini wujudnya tetap. Nah, wujudnya tidak berubah. Sedangkan kalau wujudnya yang berubah, suhunya tetap. Nah, ini perlu diingat. Inilah kata kunci untuk mengerjakan kalor nanti. Nah, sekali lagi saya katakan, ketika perubahan suhu terjadi, wujudnya tetap. Ketika perubahan wujud terjadi, maka suhunya tetap. Nah, nanti kalau dalam soal ada nanti suhu dan wujudnya berubah, berarti nanti itu merupakan kombinasi dari keduanya. Kita akan kerjakan satu demi satu. Nah, nanti akan saya berikan contohnya. Itu nanti tahapan yang ketiga. Kalau kita pelajari yang pertama dan yang kedua ini. Oke. Nah, sekarang kita masuki yang pertama terlebih dahulu. Kalor akibat perubahan suhu. Nah, jadi faktor apa yang mempengaruhi kalor akibat perubahan suhu? Jadi jumlah kalor atau jumlah energi panas yang mengalir itu dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama itu adalah massa benda. Artinya semakin banyak massa benda yang mau kita panaskan, maka semakin banyak pula energi yang kita butuhkan. Ya, nah, itu dia. Kemudian yang kedua, jenis benda. Jadi bendanya masak air, memanaskan air dengan memanaskan logam itu berbeda. Karena apa? Karena jenisnya juga berbeda. Nah, oke. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan suhu. Perubahan suhu ini ya pasti ketika suhu yang kita harapkan lebih besar, perubahan suhunya, maka kalor yang kita perlukan juga semakin besar. Perubahan suhunya kecil, maka kalor yang kita butuhkan pasti lebih sedikit. Kan begitu? Nah, jadi terus yang perlu diperhatikan di sini, ketika perubahan suhunya turun, ya, turun atau berkurang, berarti ini proses pendinginan, ya. Berarti yang terjadi di sana adalah pelepasan kalor, ya. Berarti dari benda yang mau turun suhunya tadi melepas kalor ke alam, ya, ke lingkungan, ya. Berarti dia melepaskan atau menurunkan suhunya dan berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan yang kedua, ini paling banyak nanti kita bahas, yaitu ketika suhunya naik atau bertambah.
Berarti di sana sistem itu menerima atau menyerap kalor. Dia membutuhkan kalor. Ya, dia membutuhkan kalor. Kalau yang tadi melepas kalor. Jadi ingat saja kata kuncinya, suhu turun berarti melepas. Suhu naik berarti dia menerima atau menyerap. Ya, nah itu dia. Seperti itu dia. Kemudian mari kita lihat tinjauan matematis dari pengertian kalor tadi. Jadi seberapa banyak kalor yang kita butuhkan untuk memanaskan sebuah benda itu tadi dipengaruhi oleh 3 faktor, massa, jenis bahan atau jenis benda, dan yang terakhir perubahan suhu. Sehingga secara matematis kita dapat tulis dengan Q itu adalah kalor, jumlah kalor, sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kalau kita hubungkan dengan pengertian matematis, hubungan antara jumlah energi terhadap massa, jenis bahan, dan juga perubahan suhu itu berbanding lurus atau sebanding. Atau kalau bahasa matematiknya perbandingan senilai. Artinya adalah semakin besar massa, maka semakin besar pula energi yang dibutuhkan. Demikian seterusnya. Ya, oke, seperti itu dia. Jadi ingat keterangannya, ini adalah Q itu kalor, satuannya joule, massa M, satuannya kilogram, C itu adalah kalor jenis, ya. Nah, jadi kalor jenis itu, kalor jenis beberapa benda bisa kamu lihat pada tabel halaman 93 buku Erlangga dengan edisi yang terbaru yang dibagikan di awal semester 1 yang lalu. Sedangkan delta T itu adalah perubahan suhu, ya, satuannya derajat Celcius. Nah, sekarang untuk menajamkan pengertian kita mengenai kalor itu, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Ya, perhatikan baik-baik. Sebatang besi memiliki massa 400 gram. Nah, jadi apa yang diketahui di sana? Berarti di sana ada M. Massa 400 gram. Nah, ingat diubah satuannya. 400 gram itu sama dengan 400 per 1000. Satuannya berubah menjadi kilogram. Atau sama dengan 0,4 kilogram. Oke. Selanjutnya, mari kita lihat. Dipanaskan dari suhu. Berarti suhu mula-mulanya, suhu awalnya itu 30 derajat Celcius. Dipanaskan hingga 150. Berarti T2-nya suhu akhirnya 150 derajat Celcius. Nah, itu artinya suhunya bertambah atau berkurang? Iya, suhunya bertambah. Nah, jadi ketika suhunya bertambah, berarti di sini dia akan menerima kalor, ya, atau menyerap kalor. Berapa kalor yang diserapnya, itulah yang mau kita hitung dengan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya, kita lanjutkan. Berarti di sini delta T-nya, perubahan suhunya adalah dia bertambah berapa dari 30 jadi 150? Iya, 120 derajat Celcius. Oke. Kemudian di sini kita lanjutkan, jika kalor jenis besi, berarti kalor jenis berarti C, kalor jenis besi. C besi itu sama dengan 460 joule per kilogram derajat Celcius. Kalau di bukumu di tabel halaman 93 itu tertulis 4,6 kali 10 pangkat 2. Ya, 10 pangkat 2 itu kan sama dengan 100. Berarti kalau saya bikin di sini, ini kan sama dengan 46 per 10. Kan begitu? 4,6 sama dengan 46 per 10 kali 100. Nolnya mati 1, berarti tinggal 460. Jadi jangan bingung kenapa saya buat seperti ini ya. Iya. Selanjutnya, mari kita lihat, tentukan kalor yang diperlukan pada proses tersebut. Berarti kalornya ini adalah kalor yang diserap, ya. Berapa kalor yang dibutuhkan, itu yang ditanya. Berarti yang ditanya adalah kalornya.
Oke? Iya, sekarang langsung saja kita hitung hasilnya. Dengan menggunakan formulasi Q itu sama dengan M kali C besi kali delta T, maka akan kita peroleh ya, masanya tadi adalah 0,4 kg dikali kalor jenis besinya tadi 460 Joule per kilogram derajat Celcius dikali perubahan suhunya tadi 120 derajat Celcius. Dikerjakan pelan-pelan. Hitung, masukkan nilainya sesuai dengan apa yang diketahui. Bisa enak ya? Oke, akan sama dengan ini kilogramnya bisa mati ke sini karena ini di bawah tanda per. Ya, derajat Celciusnya juga bisa mati. 0,4 itu sama dengan 4/10 kali 460 Joule kali 120. Sampai situ paham ya? 10-nya ini bisa mati ke sini. Saya lebih mudah kalikan ini. Ya, saya kalikan jadi berapa itu? Iya, 480 kali 46 satuannya Joule. Ya, jangan pencet kalkulator, kita hitung manual ya. Nolnya kita simpan ya. Nolnya kita simpan berarti 48 dikali 46 ya. 8 kali 6 48, simpan 4. 4 kali 6 24, tambah 4 28. 4 kali 8 32. 2 simpan 3. 4 kali 4 16 tambah 3 19. Sudah? Kemudian ini kita jumlah. Berarti 8. 8 tambah 2 10. Naik 1. 1 tambah 3. 1 tambah 2 3. Tambah 9 12. Naik 1 lagi. Kemudian ini 1 tambah 1 2. Berarti hasilnya adalah 22.080 Joule. Jelas ya sampai di situ? Nah, seperti itulah cara mengerjakannya untuk kalor akibat perubahan suhu, ya. Kalor akibat perubahan suhu. Mari kita lihat, coba kalian latih untuk contoh yang kedua. Baiklah, mari kita lihat contoh yang kedua. Sebanyak 2 kg air. Berarti dari sana diketahui masanya itu 2 kg. Ya, jadi tinggal dibaca aja, baru terjemahkan yang diketahui itu apa ya. Dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius. Berarti mula-mula suhu air itu adalah 25 derajat Celcius. Dipanaskan hingga mendidih. Ya, jadi suhu air mendidih itu adalah berapa nak? Iya, 100 derajat Celcius. Nah, lagi-lagi di sini suhunya bertambah. Berarti nanti prosesnya ini adalah penyerapan kalor. Berapa yang diserap itu yang mau kita hitung, ya. Berarti di sini berapa perubahan suhunya? Iya, bertambah 75 derajat Celcius. Bisa ya? Nah, jika kalor jenis air, jadi kalor jenis air C air itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukanlah kalor yang diperlukan. Berarti kalor yang ditanya. Nah, Q. Nah, langsung saja kita jawab. Berarti Q itu sama dengan M kali C air kali delta T. Perhatikan cara penulisannya enak ya. Kalau di dalam fisika tidak boleh sembarang tulis. Kalau saya tulis M huruf kecil, tulislah M huruf kecil. Sini C huruf kecil, bikin C huruf kecil. Baru ada footernya, ya, catatan kakinya itu air, lebih kecil dari C-nya, ya. Delta, ini bacaannya delta, yang segitiga ini, baru T besar.
Ya, itu artinya delta itu kalau bahasa matematiknya perubahan. T itu temperatur, suhu ya. Iya. Sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Massa airnya ini kan M. Kita lihat, oh ini 2 kg. Tinggal kamu tulis 2 kg. C air di sini ada 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ya kan? Kemudian delta T-nya 75 derajat Celcius. Nah, ini kita matikan derajat Celciusnya, kilogramnya juga mati. Nah, saya lebih mudah ini saya kalikan. Ya, 2 kali 75. Enggak harus ini ya, Nak ya. Kalau lebih mudah ke sini ya. Saya bikin ke sini. Berapa itu? 150 kali 4.200 satuannya Joule. Nah, di sini ada berapa nolnya, Nak? Kalau dikalikan nolnya selamatkan aja. Gak usah ikut dikalikan. 1, 2, 3. Bikin di sini. 1, 2, 3. Sudah? Baru yang kita kalikan tinggal 15 dan 42. Buat di sini. Ya, perhatikan. 15 kali 42. Ya, jangan dipencet kalkulator. Kalikan sendiri. 5 kali 2, 10. Simpan 1. 1 kali 2, 2. Tambah 1, 3. Sudah? 4 kali 5, 20. Simpan 2. 4 kali 1, 4. Tambah 2, 6. Bisa ya? Baru dijumlahkan. 0, 3, 6. Ya, pasti kita tinggal tulis di sini. 630.000 Joule. Atau 630 ini kali 1000. Kita bikin kilo Joule. Paham ya, Nah? Sampai di sini? Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kalau tidak paham, diulangi videonya sekali lagi. Ya, kalau toh juga kurang paham bisa langsung ditanyakan ke saya. Atau datang ke sekolah setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Oke, selamat belajar, tetap semangat, dan salam sehat.